Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga penonton di studio, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Puasanya lancar semua ya? Ya, senang sekali hari ini saya Dery Odeng kembali menemani suasana bulan suci Ramadan Anda dalam forum dialog. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, Indonesia terkhusus Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi penduduk muslim cukup besar. Tanpa terkecuali para aparatur sipil negara yang bertugas di Provinsi Banten. Lalu, bagaimanakah langkah yang tepat agar para ASN tetap bekerja maksimal selama bulan Ramadan? Telah hadir di studio bersama kita 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Encop Sofia SAGMA selaku anggota DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu. Kemudian narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Dr. Nana Supiana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Dan narasumber kita berikutnya ada Bapak Eko Supriyatno MSI MPD selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bapak. Iya, mohon izin Bapak dan Ibu, mikrofonnya boleh digunakan. Pemirsa dan juga penonton di rumah, hari ini kita akan membahas tema kinerja ASN selama bulan Ramadan. Dan nanti di akhir segmen kami akan berikan kesempatan kepada para penonton di studio untuk bertanya kepada para narasumber kita hari ini. Terlebih dahulu saya ingin ke Pak Nana. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Sehat walafiat. Wah, terlihat sekali hari ini segar. Kemudian Amin. menggunakan busana etnik dari Banten ya Pak ya. Suatu kebanggaan nih Pak. Busana batik khas Lebak. Wah, dari Lebak. Masya Allah, pasti warga Lebak bangga sekali hari ini. Baik, kemudian ini ke Ibu Encop. Kali kedua kita berjumpa. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kang. Ini terlihat tetap semangat nih Bu. Nampaknya hari ini padat sekali jadwal. Baik, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Ibu ya. Amin. Dan selanjutnya ini juga ada Pak Eko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak Eko yang paling segar nih dari tadi. Rahasianya apa sih Pak, puasa hari ini terlihat tetap segar nih Pak? Sahurnya banyak. Wah, Masya Allah. Sahurnya banyak, jangan lupa air putihnya yang cukup ya Pak ya. Baik, pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, sekarang saya akan segera menuju ke Pak Nana terlebih dahulu nih. Terkait dengan kinerja ASN di bulan Ramadan ini Pak. Apakah Anda selama hampir 20 hari bulan Ramadan ini melihat kinerjanya dari ASN ini ada perubahan atau justru tetap stabil Pak? Terima kasih Kang Dery. Baik. Kinerja itu hasil kerja. Jadi kalau kita memahaminya, kinerja itu adalah satu produk hasil kerja tahunan sebetulnya. Jadi hasil kerja aparatur sipil negara Pemprov Banten, saya pastikan di bulan Ramadan ini malah semakin meningkat. Luar biasa. Karena ini adalah bagian target dari tahunan. Betul. Yang merupakan aktivasi dari rencana strategis yang kemudian diturunkan dari visi misi, kemudian dari program kegiatan, itu merupakan target tahunan yang kemudian di breakdown pada kinerja-kinerja bulanan dan harian. Jadi semua perangkat daerah, organisasi itu memastikan bahwa kinerjanya tetap standar dan tetap tidak terpengaruh oleh bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Karena bulan Ramadan ini kan bukan Ramadan pertama, ini Ramadan yang sudah kesekian kalinya ya Pak ya. Kalinya. Jadi sudah punya pola, punya metode, punya cara bagaimana kinerja itu tetap paling tidak standar lah. Dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Itu yang lebih penting. Artinya dari BKD sendiri ini sudah punya instrumen ya Pak, memastikan bahwa kinerja akan tetap sama seperti hari biasa. Instrumen kinerja aparatur itu sudah sangat lengkap, cukup dari sisi aturan Permenpannya yang mengatur kaitan dengan bagaimana pengelolaan kinerja, bagaimana tata cara pengelolaannya, sampai predikat yang disandang oleh para pegawai aparatur sipil negara di Pemprov Banten, bahkan se-Indonesia. Baik.
sama lah polanya begitu ya. Jadi sudah ada kendalinya, barangkali sudah cukup. Baik, baik. Betul sekali Bapak ya. Nampaknya ini salah satu statement yang masuk akal sekali karena bukan puasa pertama bagi para ASN yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja ya. Artinya memang kita bisa lihat juga penonton dan juga termasuk saya yang mungkin selama 20 hari ini bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan para ASN bisa dapat menyaksikan bagaimana pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa. Nah, kalau tadi dari sudut pandang Badan Kepegawaian Daerah, nih, selanjutnya kalau dari sudut pandang Ibu Encop selaku wakil rakyat nih Bu, yang Halo. melihat dan menyaksikan langsung para ASN bekerja seperti apa Bu? Baik, terima kasih Kang. Betul kata Pak Kaban ya. Kalau ASN itu sudah diatur di dalam sudah diatur bagaimana kerjanya, jam berapa sampai detail seperti itu. Nah, kalau tidak salah, nanti tolong diluruskan. Di bulan Ramadan ini masuknya jam 7:30, pulangnya jam 3 kalau tidak salah ya, Pak. Tapi saya tidak terlalu ini ya, hal-hal intinya secara teknis sebegitu pun diatur gitu. Diatur cara kinerjanya dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya melihat ketertarikan atau keunikannya adalah ini kan kalau ASN kan tugas dan fungsinya sudah tahu, bagian ini apa kerjanya itu sudah ada standarisasinya. Kalau sesuai standar dapat reward dan reward punishment-nya juga sudah terstandarisasi. Kalau dikaitkan dengan Ramadan, mungkin adalah improvisasi atau inovasi dari pimpinan-pimpinan ASN yang mungkin dikaitkan dengan Ramadan. Barangkali untuk melakukan konsolidasi di internal dan lain sebagainya, mungkin ada buka bersama misalnya gitu ya, atau misalnya ada pengumpulan infak sedekah yang diberikan pada saudara-saudara di teman-teman lingkungan kerjanya. Mungkin inovasi-inovasi itu yang mungkin akan lebih menarik. Karena kalau pertanyaannya normatif itu sejak ASN itu berdiri, sejak negara ini berdiri tentu saja itu sudah diatur. Nah, mungkin asumsi-asumsi yang sederhana yang tidak tahu bagaimana umat Muslim, orang Islam melaksanakan puasa, mungkin kalau pakai akal sehat aja, wah ini kalau sahurnya jam 4 nantinya kerjanya ini ngantuk mungkin gitu. Betul, kan itu yang jadi kekhawatiran ya Bu ya. Kekhawatiran ini karena orang kita ini sudah terbiasa. Betul. Sudah secara mekanis sudah terbiasa. Bahkan waktu saya kecil kadang-kadang itu nggak tidur lagi, habis sahur itu nggak tidur lagi sampai subuh gitu ya. Habis subuh tidur sebentar itu sudah fresh. Dan nyatanya perpindahan makan dari yang biasanya makan pagi ke makan sahur itu juga tidak ada tidak ada jet lag gitu. Mungkin kita sih kayaknya umat Islam kan senang-senang aja, biasa aja dan tidak mempengaruhi kinerja. Betul. Gitu ya, tidak mempengaruhi kinerja kalau saya melihat gitu. Baik. Gitu. Luar biasa. Jadi kita memang selama ini juga sudah terbiasa ya selaku umat Muslim. Saya rasa juga penonton di studio juga sama ya. Jadi walaupun seperti yang Ibu bilang tadi, jadwal makan berubah tapi semangatnya nggak pernah berubah. Nah, kalau tadi dari kacamata BKD dan juga anggota Dewan, kalau dari Pak Eko sendiri selaku pengamat kebijakan publik nih Pak, melihat adaptasi yang dilakukan oleh para ASN selama bulan Ramadan ini seperti apa sih Pak pandangan Bapak? Baik, jadi Ramadan itu kan bulan kinerja ya. Ramadan itu kan bulan produktivitas. Atau Ramadan itu bulan pahala. Jadi semakin produktif, semakin kinerja, sebenarnya semakin berpahala. Dan Ramadan ini bisa menjadi barometer melihat kinerja ASN. Karena di dalam puasa itu ada namanya pengendalian diri. Dalam istilah tarbiyah itu bagaimana dia melayani masyarakat itu terlihat. Ya. Kalau puasa itu kan personal ya, dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau PNS, ABS asal Bapak senang, pimpinan senang, dirubah sekarang. Lebih kepada amanah. Betul. Jadi sudut pandang saya begini, ada
di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN itu, PNS itu profesi ya. Jadi kalau bicara profesi itu ada dua tuntutan. Pertama adalah produktivitas, kedua adalah kompetensi. Kalau kompetensi itu bicara pengetahuan, skill ya, sikap ya. Ya. Kalau produktivitas bicara output hasil. Jadi kalau profesi PNS itu tidak ada jeda untuk tidak produktif. Jadi semakin dia produktif, semakin dia matang, grid, dia punya posisi, lalu dia punya gaji yang besar, dan dia itu disebutnya dengan survive. Jadi kalau PNS yang survive, yang gajinya besar, dia dalam tipologi kalau perusahaan itu tidak membuat bangkrut, tapi membuat, saya tidak menyamakan negara dengan perusahaan, tapi minimal PNS itu tidak membuat benalu lah beban bagi negaranya. Baik. Gitu kira-kira. Menarik sekali nih ya Pak Eko ya. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semakin menambah semangat. Dan kita ngomongin soal tentang semangat dan juga motivasi nih. Saya akan tanyakan kepada 3 narasumber hari ini. Terlebih dahulu kepada Ibu Encop nih, bagaimana pandangan Ibu terhadap upaya pemerintah atau lembaga negara yang memberikan motivasi kepada para ASN untuk tetap bersemangat selama bulan Ramadan ini. Tanggapannya seperti apa, Ibu? Ya, saya melihat bahwa kayak sekarang nih ya ada terobosan-terobosan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Ramadan, misalnya PJ Gubernur berserta Ketua DPRD taraweh keliling. Itu kan satu terobosan-terobosan juga memberikan motivasi pada semua ASN. Ini artinya pucuk pimpinannya sudah memberikan contoh ya, ekstra waktu untuk memastikan itu. Kemudian ya saya kira dari pucuknya begitu, itu juga saya kira kalau PJ Gubernur melaksanakan taraweh keliling itu pasti tidak sendiri, pasti juga entah ngajak siapa, kepala dinas siapa itu bisa berpengaruh juga ke jajaran yang ini. Kalau yang strategisnya menurut saya bahwa di bulan Ramadan ini juga bagaimana PR kalau kita masih ada PR di internal ASN ya Pak, itu kita tetap selesaikan gitu. Baik, kalau tadi itu dari sudut lembaga atau pemerintah ya Bu. Kalau dari DPRD sendiri Bu, adakah inisiatif atau program untuk mendorong ASN ini supaya lebih bersemangat lagi dalam bekerja? Ya, kami sama tapi beda ya. Artinya kami punya tugas dan fungsi, yang tugas dan fungsinya juga harus optimal. Kesamaannya kami karena DPRD itu sama-sama pelaksana pemerintah. Jadi memastikan bagaimana pemerintah kita semakin baik ya, good governance. Kemudian bagaimana pemerintah kita melakukan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Itu adalah tugas bersama. Walaupun kita sedikit ada pengawasan dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan otokritik bagaimana kita sama-sama memperbaiki. Nah, misalnya yang baru saja kami laksanakan ya, hubungan kami dengan OPD sama seperti tidak di bulan Ramadan, Kang. Kemarin juga Pak ya, kita barusan rapat kerja dan itu rapat kerja itu kan tahu sendiri kalau kita rapat kerja ngobrolin tentang penyerapan anggaran dan lain sebagainya, kita kan serius. Artinya dipersiapkan data-datanya serius, ngobrolnya juga serius dalam, dan tidak ada pemikiran ini bulan Ramadan ya gitu ya, gimana kerjanya dikit-dikit aja, enggak. Saya kira justru saya sepakat bagaimana kerja kita kemudian ditambahin ruh ibadah gitu. Artinya kita memang dari kemarin-kemarin juga ada ruh ibadahnya. Betul. Tapi karena udara Ramadan itu agak tebalan sedikit gitu. Itu dia tadi ya Bu ya. Jadi kalau biasanya kita hanya dapat gaji, insentif, kalau ini pahala yang berlipat-lipat nih. Baik, kalau tadi pandangan dari Ibu Encop, ini saya ingin tahu nih pandangan dari Pak Nana nih. Pertanyaannya sama Pak, bagaimana pandangan Bapak melihat lembaga atau pemerintah ini
memotivasi para ASN-nya untuk tetap semangat? Baik, terima kasih Kang Dery. Negara itu hadir, diwakili representasinya adalah pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah ya. Nah, kehadiran negara melalui pemerintah pusat dan daerah itu representasinya adalah aparatur sipil negara. Betul. Nah, tugas fungsi kewajibannya adalah yang pertama melayani. Melayani, pemerintah punya kewajiban melayani siapa? Melayani masyarakatnya. Melayani rakyatnya untuk menjadi sejahtera. Maka pelayanannya harus tidak lagi tawar-menawar, harus berkualitas. Jadi nggak ada lagi masyarakat hari ini sudah cerdas, masyarakat hari ini sudah bisa melihat bagaimana pelayanan negara yang dihadirkan oleh aparaturnya sudah tidak ada lagi pelayanan yang lelet, lambat, ya, kemudian terkesan asal-asalan. Jadi masyarakat hari ini sudah cerdas, sudah pintar, sudah bisa menilai, dan pelayanan itu sudah given ya memang harus berkualitas gitu ya. Yang kedua, fungsi pemerintah yang diwakili oleh aparaturnya adalah mengatur, melayani dan mengatur. Itu tugas pokok fungsinya. Nah, bagaimana instrumen ini bisa dilakukan sebagai aparatur sipil negara? Tidak lagi aparatur sipil negara ini bermanja-manja, negara menyiapkan fasilitas yang sangat cukup, kemudian tidak punya motivasi. Betul. Karena ASN itu adalah profesi yang mulia, yang profesional, artinya dia harus setiap saat bisa mengupdate dirinya, termasuk semangatnya, motivasinya. Betul sekali. Maka aparatur yang pembelajar itulah yang bisa memotivasi terus-menerus. Jangan negara terus kemudian dibebani oleh aparatur sipil negara seperti yang Pak Eko sampaikan, malah menjadi beban. Baik. Kehadiran aparatur itu adalah solusi. Solusi buat kesejahteraan masyarakat sebagai perekat bangsa, sebagai pengawal NKRI. Nah, fungsi-fungsi itu hari-hari ini memang terus meningkat. Karena memang terus secara manajerial, secara organisasi itu sehebat apapun aparatur sipil negara, alat ukurnya adalah seberapa cepat responsif terhadap pelayanan publik. Itu yang jauh lebih penting dari hanya sekedar tertulis secara teori. Knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, etikanya bagus, pengalamannya bagus, tapi tidak respon terhadap pelayanan publik, berarti kinerjanya bisa dibilang tidak baik, dalam kategori masih kurang. Jadi seberapa hebat ASN itu diukur dari respon cepat terhadap pelayanan publik. Seperti Baik. Saya sangat setuju sekali. Ini pandangan dari Bapak dan juga Ibu. Tapi saya ingin tahu apakah Pak Eko setuju nih Anda dengan pendapat Pak Nana dan Bun Cop, atau punya pandangan tersendiri terkait isu yang sedang kita bahas ini, Pak? Ya, saya setuju. Jadi Pak Kadis tadi bilang bahwa PNS atau ASN itu adalah tulang punggung negara, karena di dalamnya itu dia melayani publik ya, melayani masyarakat. Jadi saya berangkat dari aturan Perpres nomor 21 tahun 2023. Di bulan puasa ini kan ada diskon jam kerja ASN ya. Betul sekali. Jadi Senin ke Kamis itu 08.00 sampai 15.00. 30 menit ininya apa? Istirahat. Kalau Jumat itu 08.00 sampai 15.30 dan istirahatnya 60 menit. Nah, bagi publik, bagi masyarakat itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana di desa, di kelurahan, di kecamatan itu tetap dilaksanakannya apa? Proses-proses pelayanan itu. Nah, saya lihat reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, saya pikir sangat serius. Apalagi zaman Pak Jokowi ada namanya core value ya. Ada bertutur, berpikir, bersikap, PNS itu dilihat. Nah, yang paling penting dari cerita saya tadi bahwa ASN itu adalah proses mewakafkan, menghibahkan dirinya untuk bagaimana melayani masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan gerakan tadi, memang saya rindu Pak Kadis ada gerakan Ayo Kerja. Dulu pernah ada tuh. Kan kerja itu tidak hanya satu, kerja ya. Betul. Jadi itu mungkin ada makna apa progresivitas ya. Dan yang kedua mungkin di satu sisi PNS ASN di Banten Pak perlu reward ya, bukan hanya pujian, kasih uang lah, kasih umroh gitu. Wah, ini atau bisa kasih jadi pin ya, jadi real ya. Bisa jadi masukan nih Pak gitu, ya. Itu Pak kira-kira. Baik, kalau tadi ini dari konteks kinerja ya, kalau kita beralih sedikit dari konteks keberagaman budaya nih Bapak dan Ibu, kita tahu
ASN di Banten tidak hanya yang beragama Muslim ya, ada banyak juga ASN yang non Muslim. Lalu bagaimana upaya untuk memahami dinamika dengan latar belakang yang berbeda ini? Kita ke Pak Nana terlebih dahulu. Saya ingin sampaikan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Di Perpres 21 2023 itu memang secara teknis detail di pasal 4 dan ayat 4 dan ayat 2 dan ayat 4-nya menegaskan jam kerja dan hari kerja itu yang diatur oleh Perpres itu 32 jam 30 menit ya. Itu tidak termasuk jam istirahat. Kemudian jam kerjanya seperti itu dan itu tidak mempengaruhi kualitas baik dari sisi kualitatif dan kuantitatif kinerja ya. Dan memang ini diskon bulan Ramadan. Tapi tetap catatan pentingnya adalah tidak boleh mengurangi standar kualitas dari pelayanan publik. Itu yang menjadi standar-standar kita gitu ya. Nah kemudian Pak Gubernur di dalam mencoba memotivasi bagaimana kinerja Pemprov yang berdampak, kita juga sedang membumikan program kegiatan yang disebut dengan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak. Jadi setiap kinerja aparatur sipil negara di Pemprov Banten harus berdampak pada apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang pelayanan publiknya. Ya, baik. Kesejahteraan apa yang bisa berdampak oleh aparatur sipil negara Pemprov Banten terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Rp1 harus dipertanggungjawabkan dan berdampak berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu yang sekarang lagi dibumikan oleh Pak Gubernur dengan semua aparatur sipil negara di Pemprov Banten terhadap bagaimana birokrasi ini betul-betul tidak hanya hadir sebagai simbolik tapi bermakna memberikan solusi, memberikan jalan untuk masyarakat Banten lebih sejahtera. Nah kemudian Banten yang memang sangat agamis ya, Betul. sangat religius dan saya sih memandangnya, membacanya kita sebagai umat muslim termasuk teman-teman aparatur keberagaman budaya termasuk keyakinan beragama Banten sangat kondusif dan tingkat toleransinya sungguh-sungguh sangat baik sekali, sangat memuaskan lah. Itu walaupun di sana sini masih ada itu kan dinamika saja sebetulnya. Betul sekali. Tapi secara menyeluruh toleransi beragama di Pemprov Banten, di 8 kabupaten kota sangat kondusif. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, itu tadi tanggapan dari Pak Nana ya. Kalau dari Bu Encop sendiri ya, mungkin yang lebih sering turun ke dapilnya atau ke masyarakatnya melihat langsung. Bagaimana melihat dinamika ini, Bu, dengan latar belakang tadi budaya dan agama yang berbeda? Ya, kembali lagi tadi saya ingin menambahkan tentang bagaimana program DPRD ya, improvisasi di dalam bulan Ramadan. Kalau di DPRD tugas dan fungsinya itu udah sesuai dengan BAMUS. Sedangkan improvisasi di luar itu yang personal itu memang sangat dinamis sekali karena kita kan bagian dari masyarakat ya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu menarik gitu, banyak kegiatan yang menyenangkan. Artinya ketemu masyarakat dan lain sebagainya dengan ikut taraweh di mana-mana gitu ya, dan tidak mesti formal ya. Itu kita ketemu dengan berbagai masyarakat dan itu saya kira dilakukan semua. Nampaknya sih teman-teman di DPRD kalau Ramadan itu nggak ngendon di rumah kira-kira gitu. Pasti kemana-mana. Ya. Oh, luar biasa lah kegiatannya, ekstra banget. Nah, kalau ngomong tentang toleransi keberagamaan di Banten, dalam sejarahnya kan Banten memang toleran ya. Baik. Sangat toleran sekali. Banten itu sangat terkenal memang sangat tegas atau mungkin dianggap orang keras ketika itu menyangkut ideologi keimanan, tetapi kerasnya itu di dalamnya juga ada unsur toleransi. Jadi memang umat beragama di Banten ini relatif semuanya tuh taat di agamanya,
tetapi ada titik temunya di mana saling toleransi, saling memahami. Betul. Contoh-contoh konkret kalau di dalam sejarah mungkin kita agak sedikit bosan, tapi ada baiknya kita ulas kembali ya. Sedikit saja, belum kita ngomong di Tangerang yang tentu saja sangat kompleks, Betul. sangat heterogen. Yang di Kota Serang saja misalnya kita ada Masjid Banten Lama, tapi di sananya juga Ada vihara. ada Iya, vihara betul sekali. dan lain sebagainya. Terus di alun-alun juga di sebelah sananya ada masjid ya, Masjid Agung, kemudian juga ada gereja gitu kan. Artinya bahwa toleransi beragama di Banten itu udah sejak lama terbangun gitu. Nah, kalau kita kaitkan, tapi katanya itu basis teroris katanya Nah, ya, itu Islam dia. garis keras itu pusatnya di Banten katanya gitu. Betul. Saya kira itu kan gini, bukan pusatnya di Banten, karena Banten ini memang dalam keberagamannya sangat taat gitu Betul. ya. Kemudian ada kalau saya bilang oknum kira-kira gitu ya, 1-2 yang mungkin ada garis kerasnya, entah itu garis keras Islam, entah itu garis keras agama lain. Ini kan teroris yang menggunakan agama sebagai legitimasi bertindak anarkis. Ini kan bukan di Islam aja, kan ada juga di agama-agama lain. Memang mungkin masih ada di Banten gitu, tapi itu tidak menutup kenyataan bahwa Banten sebenarnya dari dulu sangat toleran. Baik. Dan satu kebanggaan masyarakat Banten memang agamanya apapun termasuk yang Islam itu memang sangat taat gitu, sangat bisa dibanggakan. Wah, betul. Saya sangat setuju sekali ya. Kita akan dengarkan pendapat dari Pak Eko, namun ditahan dulu Pak Eko, nampaknya kita harus jeda. Obrolan kita memang semakin menarik pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Forum Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan kembali membahas mengenai tema besar kita hari ini, yaitu kinerja ASN di bulan Ramadan. Dan tadi sudah kita bahas bersama mengenai toleransi umat beragama di balik latar belakang perbedaan masyarakat yang ada di Banten. Nah, saya ingin ke Pak Eko. Bagaimana Pak Eko tanggapan Bapak nih terhadap statement dari Pak Nana dan juga Bun Cop? Apakah setuju bahwa di Banten sudah setoleransi itu atau ada pendapat lain, Pak? Iya, saya setuju bahwa keberagaman itu kan sebuah takdir ya. Indonesia juga Banten, jadi takdir keberagaman itu. Nah, kalau bicara toleran itu kan bukan artinya mencipta, tapi merawat. Jadi toleran itu adalah sebuah upaya yang tidak pernah usai. Jadi demarkasi kami, mereka, kami seiman itu sudah selesai. Di Banten itu sebenarnya tidak lagi pluralisme tetapi universalisme. Dia ada namanya konsep tasamuh ya. Jadi konsep berlapang dada yang dimiliki oleh umat. Saya tinggal di kampung bahwa munggah bungah itu malah yang panitianya itu umat Buddhis ya. Wah. Dan di Banten saya belum nemu ada main bola klub kesebelasan Kristen melawan Islam, wasitnya Hindu, belum nemu ya. Atau angkot khusus Katolik misalnya. Atau Indomaret, Alfamaret khusus NU, Muhammadiyah nggak boleh masuk, kan saya belum pernah lihat di Banten itu. Jadi saya pikir di Banten sudah bukan lagi pluralisme tetapi sudah universalisme. Baik. Ya itu. Ini perlu digarisbawahi dan salah satu istilah yang baru saya dengar juga Pak ya, betul sekali.
universal dan ini nampaknya sehari-hari juga sudah kita jalankan ya Pak ya. Baik. Nah, kalau bicara soal regulasi nih, Pak Nana, ada tidak Pak kebijakan atau pengaturan kerja fleksibel ini dapat membantu ASN untuk tetap produktif dan efektif selama Ramadan? Selain tadi kan Perpres 21 tahun 2023 sudah ada ya Pak. Tapi kalau dari Provinsi Banten sendiri ada peraturan tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, kebijakan itu pedomannya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi apapun kebijakan yang diambil oleh eksekutif ataupun legislatif tetap adalah instrumennya harus berdasarkan pada undang-undang yang artinya konstitusi kita gitu ya. Konteksnya selalu harus itu, kebijakan-kebijakan yang diambil itu. Nah, kemudian dari sisi fleksibilitas kinerja, sebetulnya peraturan Menteri Pan-RB, aparatur sipil negara itu, dan reformasi birokrasi di Permenpan nomor 6 2022 dan ditegaskan di surat edaran yang berupa pedoman itu nomor 3 2023 yang mengatur tentang predikat status dari kinerjanya ASN. Jadi ASN itu di pedomannya Permenpan nomor 3 2023 itu mempunyai 3 predikat. Ya. Predikat di atas ekspektasi, predikat sesuai ekspektasi, dan predikat di bawah ekspektasi. Ini menggambarkan baik secara kualitatif yang bisa dikuantitatifkan. Jadi yang di atas ekspektasi itu maka predikatnya disebut dengan sangat memuaskan atau sama dengan atau ekuivalen dengan istimewa, kinerja istimewa 100% ke atas itu untuk predikat ASN yang seperti itu. Memang pengalaman kita kinerja ASN itu pada saat pandemi COVID, di mana kita kenal ada kerja-kerja kita yang kerja dari rumah, ya, yang kita kenal dengan WFH. Dan itu pembelajaran yang sangat luar biasa. Produktivitas ASN juga tidak berkurang, kualitasnya juga tidak berkurang. Bahkan ada konsep berikutnya yang Kemenpan juga coba bisa untuk pelayanan-pelayanan tertentu bisa from anywhere, bisa di mana saja kerja. Betul. Gitu. Nah, ini kan sudah dilakukan oleh teman-teman BUMN ya. Nah, bagi pelayanan PNS ataupun P3K yang kita kenal dengan ASN itu bisa saja tergantung kebutuhan organisasi dan konteks pelayanannya seperti apa gitu. Yang terpenting hari ini pemerintah sudah mendigitalisasi pelayanan, mempermudah, cepat gitu kan, dan tetap tidak mengurangi kualitasnya. Jadi fleksibilitas dalam kinerja itu dimungkinkan di dalam organisasi pemerintahan. Tentu diatur oleh tetap tidak mengurangi volume, tidak mengurangi yang paling penting tadi yang saya sampaikan berulang-ulang. Kualitas pelayanannya tidak berkurang. Apalagi Ramadan ini yang seperti Pak Eko sampaikan, saya setuju. Ini adalah bulan yang harusnya mesti produktivitasnya tinggi gitu ya. Betul. Karena punya nilai ibadahnya juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah dirancang dari sebagian rupa dan instrumen peraturan perundangnya cukup lengkap dan sudah ada. Tinggal bagaimana teman-teman ASN di Pemprov Banten yang dari sisi take home pay-nya saja sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk tidak berproduktivitas karena sudah sangat sejahtera Pemprov Banten itu ASN-nya ya. Ya. Jadi memang produktivitas dengan salarinya harus berbanding lurus dengan disiplin dan profesionalisme yang berdampak pada setiap kinerja-kinerja Pemprov Banten aparaturnya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publiknya menjadi tetap berkualitas. Baik. Kalau Bu Enjob sendiri dengan statement dari Pak Nana, kira-kira ada nggak sih Bu hal-hal atau kebijakan apa yang perlu diimprove lagi di 10 Ramadan terakhir, 10 hari terakhir ini untuk para ASN Ibu? Apa ya, ini pertanyaan yang cukup sulit. Saya kira memang dari pimpinan Pak, dari pimpinan UPD atau apa, saya kira itu paling yang bisa melakukan improvisasinya. Kemudian memang ASN ini walaupun secara normatif sudah terukur kinerjanya harus begini, juklak juknisnya sudah ada,
tetap saja harus ada konsolidasi internal. Jadi kalau kita lihat sederhana ya, kayak seperti perusahaan-perusahaan atau mulai yang kecil aja, rumah makan apa, atau teman-teman media barangkali kan sebelum kerja itu kan ada konsolidasi gitu. Betul. Ya. Di dalam konsolidasinya itu juga ada memotivasi, semangat dan lain sebagainya. Mungkin yang kayak gitunya juga jangan ditinggalkan. Jadi harus ada rapat koordinasi internal informal gitu di setiap UPD. Selain juga secara kenegaraan tentu saja ada rapat koordinasi antar UPD. Itu kan upaya-upaya menyemangati, mencas kembali visi misinya supaya sesuai target kerjanya, dan bagaimana kembali lagi pada hitoh gitu, aturan sebagai ASN. Itu walaupun sudah jelas aturan dan lain sebagainya, harus tetap memotivasi. Ini kan kita kalau di DPRD, di Dewan ini kan memang banyaknya yang informal ya. Jadi segala sesuatu itu tidak saja sebatas kuantitas, untuk mengejar kuantitas itu kualitasnya harus dinaikkan sehingga bagaimana ASN kita ini bekerja, bergerak, kemudian kalau misalnya pimpinannya itu sangat bagus, ketika ada rotasi, mutasi dan lain sebagainya, nggak heran kalau teman-temannya itu pada nangis gitu ya. Dan saya kira itu penting juga untuk dilakukan, terutama kalau di bulan Ramadan ini kan ada alasan tambah ibadah, tambah kinerja gitu. Jadi mudah-mudahan konsolidasi di dalam semakin baik, sehingga kesananya kesejahteraan masyarakat Banten ini semakin terimprove optimal saat bulan Ramadan. Berarti kan nanti kesana-sana ke bawah lagi gitu. Jadi Ramadan tahun ini improve-nya segini, kinerjanya tambah lebih. Kan setelah Ramadan kalau udah segini kan standarnya kesananya standarnya akan begitu. Nanti tahun lagi ada improve lagi gitu. Jadi lebih naik lagi sehingga pelayanan pada masyarakat semakin optimal di setiap tahunnya gitu. Nah, ini cukup menarik ya Ibu dan Bapak. Berbicara tentang pelayanan yang optimal dan juga efektif. Pak Eko, Anda selaku perwakilan dari masyarakat nih, Pak. Siap. Selama 20 hari terakhir ini, apakah ada pengaduan dari masyarakat atau mungkin bahkan keluarga terdekat bercerita nih mengenai kinerja ASN, atau mungkin yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik? Seperti apa, Pak? Ya, saudara saya cerita kinerja PNS di kita 801 katanya. Apa itu maksudnya, Pak? Masuk jam 8, produktivitas 0, pulang jam 1. Wah. Jadi dari sebuah statistik 4,28 juta itu 40% tuh kira-kira tenaga administrasi dan usianya 51 tahun dan dia gaptek ya. Dan menariknya lagi dari jajak pendapat Litbang Kompas, dari 10 orang ditanya apakah ingin jadi PNS, hampir 9 ingin jadi PNS. Jadi PNS itu salah satu profesi yang diingini publik ya. Betul sekali. 50% itu apa dari jajak pendapat itu? Pertama, jabatan karir. 40%-nya adalah idaman mertua ya. Dan gengsi masyarakat. Ini PNS itu menjadi sebuah apa, Pak? Sebuah gengsi. Tetapi lagi dan lagi catatan klasik kita biasanya kalau berkaitan dengan ASN atau PNS dirangkum oleh kita, pertama adalah persoalan pimpinan biasanya. Pimpinannya otoriter ya, makanya pimpinan itu harus memiliki spirit, menyamakan frekuensi dengan anak buahnya kan itu. Terus yang kedua persoalan job description ya, itu perlu tadi Bu Dewan yang cerita itu. Lalu yang ketiga persoalan kolaborasi sinergi biasa di kantor itu atau antar dinas ya. Yang terakhir mungkin optimalisasi pemanfaatan IT, Pak ya. Sebenarnya dengan IT itu memudahkan untuk bekerja ya, tapi banyak komunitas orang atau instansi masih gagap terhadap teknologi gitu. Ya, gitu kira-kira. Setuju. Berarti memang faktor yang paling utama adalah bagaimana pemimpin atau leadernya mendirect para staf itu ya, Bapak Ibu ya. Saya sangat setuju sekali. Kemudian kita beralih kembali ke Ibu Uncop nih. Kalau dari DPRD sendiri Ibu,
sudah belum melakukan pengawasan nih, atau pengawasan dalam bentuk seperti apa yang sudah dilakukan DPRD terhadap para ASN di bulan Ramadan ini? Atau memang pengawasan itu sudah pasti ada ya selama mereka bertugas gitu, tapi yang khusus di bulan Ramadan itu seperti apa? Yang khusus bulan Ramadan ya, kita memang tidak ada kekhususan Kang dalam monitoring, dalam melakukan pengawasan. Kalaupun dikaitkan kan kita mengawasi kebetulan ini bulan Ramadan gitu ya. Jadi mungkin di pengawasan di bulan Ramadan kita masih melakukan hal-hal yang normatif, misalnya melakukan rapat kerja dan kita melihat bahwa ASN kita ASN kita itu ya masih bisa lah ya, bisa kita lihat dari representasi dari OPD-OPD-nya itu tidak ada penurunan kinerja ya. Tidak ada penurunan kinerja ketika bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan. Apa salah satu kinerjanya, misalnya ketika kita melakukan rapat, kita melakukan kunjungan kerja atau apa gitu ya, yang hal-hal yang formal itu tidak berbeda dengan bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan. Ya, contoh soalnya ya ketika kita ngomongin tentang rapat kerja, itu tidak ada keluhan misalnya rapat kerja tuh ada OPD yang tidak datang karena bulan Ramadan misalnya. Tidak ada. Dan kemudian tidak ada salah satu OPD misalnya yang Pak Kadis, saya mohon maaf tadi kok saya ngomongnya Pak Kaban ya, maaf itu. Bisa ke Pak Kaban, maaf. Nah, jadi tidak ada itu Kang, misalnya kalau yang diundang kadisnya yang datang, kemudian tidak ada datang itu cuma datang aja. Ya kalau rapat kerja mesti bawa apa ya itu dibawa. Jadi kan kalau kita ngelihat pertama adalah standar-standar kerja secara normatif ya. Kalau yang kualitatifnya tentu saja adalah kita memang merasakan, melihat bagaimana visi dari OPD itu sendiri, kefahaman visi OPD itu terhadap pelayan masyarakat dan fungsi mereka di dalam tata kenegaraan di Banten itu sangat penting, karena dengan begitu dia bisa menurunkan harus bagaimana di OPD-OPD-nya itu diimplementasikannya. Kalau misalnya pimpinan OPD-nya tidak punya visi yang belum memahami visi yang sampai ke sana, nah itu mungkin kan BKD juga nggak akan ngangkat menjadi kepala dinas ya Pak ya, kira-kira gitu. Jadi memang harus itu. Kesimpulannya, selama bulan Ramadan ini tidak ada perbedaan kualitas maupun kuantitas pelayanan teman-teman ASN. Terlebih kalau kita melihat pada kinerja dari OPD-OPD dari setiap kegiatan yang bersentuhan langsung yang kita langsung ini belum tidak ada perbedaannya, masih tetap optimal. Tetap optimal Ibu. Tapi kalau dari segi kebijakan yang sudah ada dan sudah diterapkan saat ini, dari kacamata legislasi ini Bu, perlu direvisikah, ditambahkan, atau justru sudah cukup kalau menurut Ibu? Kebijakan apa nih? Kebijakan kinerja ASN? Iya, betul. Oh gitu. Soalnya yang kalau kebijakan-kebijakan terkait langsung dengan Ramadan itu adalah kebijakan-kebijakan yang sangat personal, improvisasi dari bagaimana kepala-kepala OPD itu mengoptimalkan Ramadan sebagai upaya peningkatan kinerja. Jadi kalau begitu itu memang saya belum sampai ke pengawasan setiap OPD ini belum ya. Tapi kalau himbauan, kalau saya boleh ngasih masukan, memang saya kira bahwa Ramadan ini sangat penting sekali untuk sebagai dijadikan sebagai alat melegitimasi melakukan improvisasi, inovasi, peningkatan kinerja. Di mana di dalamnya ada tambahan ibadah gitu. Wah, luar biasa sekali penjelasannya, sangat rinci. Dan tadi
Buncop sudah memastikan bahwa kinerja ASN tetap optimal. Nah, kalau dari segi pandangan Pak Nana nih, ada nggak sih Pak contoh atau best practice dari daerah lain yang mungkin bisa diterapkan nih untuk menambah semangat dan juga kinerja ASN kita di Banten, Pak? Ngukurnya itu kinerja ASN itu instrumennya kan sudah sangat jelas ya. Peraturan perundangnya dari mulai Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN 5 2014 yang sekarang sudah diganti, bukan dirubah lagi, bukan perubahan yang terbatas tapi memang diganti. Nomor 20 tahun 2023 Oktober kemarin, Undang-Undang ASN itu disahkan. Salah satunya adalah bagaimana amanat ini termasuk nanti manajemen PNS-nya seperti apa, manajemen P3K-nya seperti apa. Itu akan diatur dari turunan peraturan pemerintahnya ya. Nah, ngukurnya kinerja ASN itu kalau dari pedoman yang diturunkan oleh Kementerian Pan-RB itu di nomor 3 2023 itu ada 2 dimensi yang diukur. Yang pertama adalah dimensi kinerjanya, prestasi kerja. Ada indikator 4. Yang pertama bagaimana kualitatif, secara kualitatif diukur. Kemudian yang kedua, indikator kedua kuantitatifnya. Seperti apa kinerja PNS itu atau ASN itu. Yang ketiga dari sisi berapa biayanya yang untuk mengaktifasi program kegiatan itu. Dan yang terakhir, dimensi kinerja dan prestasi itu adalah terkait dengan waktunya. Jadi tepat waktu juga itu bagian dari indikator prestasi kerja. Nah kemudian itu 70% nilainya. Dari prestasi kerja nilainya ASN ya. Yang dimensi kedua adalah apa yang disebut dengan perilaku, etika, attitude di situ. Ya, ini seperti yang menjadi pedoman bersama apa yang kita sebut dengan core value-nya ASN, yang kita kenal dengan berakhlak gitu ya. Yang pertama titik beratnya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama itu orientasinya pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian berakhlak itu di dalamnya ada akuntabel, kemudian ada kompetensi, ada harmonisasi, ada loyalitas terhadap kedinasan, ada adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Jadi ini nilainya 30% nih dari totalitas resultante dari prestasi dan kinerjanya PNS. 70% berupa prestasi kerja, 30%-nya berupa perilaku kerja. Ya di dalamnya ada disiplin, ada profesionalisme yang kemudian diturunkan menjadi berakhlak tadi. Nah boleh jadi mungkin prestasinya bagus tapi etikanya nggak ada. Ternyata prestasinya itu juga bisa jadi ngedrop gitu ya kualitasnya. Jadi antara 70 dan 30 ini menjadi pedoman kita untuk menilai secara personal prestasi kerja dari teman-teman. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan di soal prestasi itu, ukurnya kalau pemerintah itu pelayanan publiknya apakah berapa banyak komplain tentang pelayanannya. Kalau zero komplain berarti dianggap palingnya standar lah. Berarti publik baik-baik saja gitu. Walaupun mungkin benar secara personal tadi yang disampaikan oleh Pak Eko datanya 40% itu administratif ya. Salah satu reformasi birokrasi itu salah satunya adalah bagaimana strukturisasi dan jabatan-jabatan ASN itu lebih profesional dan berbasis jabatan fungsional. Tidak lagi berbasis administratif. Ke depan itu semua nanti yang akan rekrutmen di PNS itu, di P3K itu, di ASN adalah jabatan-jabatan yang berbasis fungsional, keahlian dan kualifikasi. Itu untuk menjawab, merespon bagaimana postur ASN itu baik secara personal ataupun secara organisasi. Jadi keahlian, profesionalisme, kompetensi akan menjadi basis fungsional bagi PNS ke depan seperti itu. Baik, jawabannya sangat jelas sekali pemirsa. Nama kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan segera lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Tetap di Forum Dialog.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Dialog. Kita akan kembali berbincang dengan para narasumber, namun kali ini pertanyaan bukan berasal dari saya, tapi kita persilakan kepada penonton di studio yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa? Boleh? Ya, sebelumnya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka, saya dari Universitas Tirtayasa. Sebelumnya izin bertanya Pak, Bu, apakah ada insentif atau apresiasi terhadap ASN yang bekerja dengan baik selama bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu, kita berikan kesempatan kepada penonton yang lain. Nanti kita akan jawab sekaligus Bapak dan Ibu. Baik, silakan untuk penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri dari Universitas Ageng Tirtayasa, izin bertanya. Adakah program kolaborasi antara ASN dengan masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan dan kepentingan selama Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Tadi yang pertama Mas Eka ya. Mas Eka dan juga Mbak Indri ya. Pertanyaan yang pertama Bapak dan Ibu nih, mungkin bisa dijawab oleh Pak Nana nih ya, yang berhubungan erat. Adakah insentif nih Pak terkait ASN yang bekerja dengan maksimal di bulan Ramadan ini? Aparatur sipil negara itu yang kita kenal itu di dalamnya ada pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja, itu ASN. Salary-nya itu sudah diatur undang-undang. Jadi insentif atau apapun itu harus berdasarkan aturan yang dalam konteks aturan perundang-undangan, apa yang boleh dan bisa dibayarkan terhadap aparatur sipil negara. Insentif itu ada gaji pokok dan tunjangannya yang dari pusat sebagai standarisasi. Dan ini berlaku di pemerintah pusat dan daerah. Apa yang disebut dengan tunjangan kinerja. Atau kalau istilah yang dipakai oleh Pemprov Banten itu TPP, bukan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai untuk mengapresiasi prestasi kerja, atau yang mungkin umum mengenalnya TUKIN, tunjangan kinerja itu untuk yang berprestasi dari sisi tadi yang saya sampaikan tadi, dari sisi kualitasnya, dari sisi kuantitatifnya, dari sisi dilaksanakan program kegiatan itu 100%, maka akan dikasih reward berupa insentif tadi, ya. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa bagi teman-teman ASN yang punya prestasi, maka akan diberikan rewardnya berupa insentif atau yang kita kenal dengan TUKIN. Dan Banten, Pemprov Banten termasuk yang memberikan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan ASN-ASN lainnya di tempat se-Indonesia. Maka tidak ada alasan buat teman-teman ASN di Pemprov Banten untuk tidak respon cepat terhadap pelayanan publik. Ya. Karena sudah diberikan, negara sudah memberikan yang terbaik buat teman-teman ASN di Pemprov Banten. Maka ini harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanannya, disiplinnya, profesionalismenya. Dan itu yang menjadi concern kita bersama. Walaupun di sana sini mungkin masih ada kekurangan, tapi itu terus kita perbaiki dan kita berkomitmen bersama seluruh pegawai Pemprov Banten untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Banten. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mas Eka ya. Terus yang kedua mungkin ya? Iya, yang kedua tadi Pak, kira-kira sudah ada belum pelaksanaan kolaborasi antara ASN dengan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan di ya, Pak Gubernur dalam program kegiatannya sejak tahun 2023 sampai hari ini ada program kegiatan yang membumi, yang kolaborasi antara aparatur sipil negara Pemprov Banten dengan masyarakat stakeholder terkait. Itu berupa program yang di awal saya sebutkan, apa yang disebut programnya ekspedisi reformasi birokrasi berdampak. Ya. Ini kolaborasi. Baik itu di bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan ini kita melakukan kegiatan-kegiatan safari Ramadan, bersilaturahim dengan para tokoh, ulama, kiai, para tokoh-tokoh pemuda, masyarakat untuk berkolaborasi dan memberikan dampak bahwa Pemprov Banten peduli, baik itu berupa bantuan sosial ataupun program-program kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Pemprov Banten. Misalnya jalan, kemudian
ada rehabilitasi musola masjid, itu kita berkolaborasi. Ya. Sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Termasuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang kita kunjungi. Jadi ini betul-betul Pak Gubernur ingin Pemprov Banten dengan seluruh jajarannya ingin memberikan yang terbaik program kegiatannya, tidak seperti di kegiatan mercusuar gitu ya. Pendidikan, kesehatan, itu adalah kerja-kerja kita memberikan pelayanan yang terbaik, terdepan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari setiap kinerja-kinerja ASN di Pemprov Banten. Tadi saya sampaikan, berapapun X rupiahnya itu harus berkorelasi, berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik itu sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua adalah kerja-kerja kolaboratif Pemprov Banten dengan masyarakat Banten untuk masyarakat Banten yang maju dan sejahtera. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Indri dan juga Mas Eka. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan kembali ke tema besar yang tadi sudah kita bahas Bapak dan Ibu, yaitu bulan suci Ramadan nih. Ada sebuah pernyataan bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum untuk dapat meningkatkan etos kerja para ASN. Salah satunya meningkatkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga dedikasi. Pak Eko, dengan statement yang saya keluarkan tadi, setuju atau tidak, Pak? Setuju. Ya, lalu bagaimana, Pak, langkah ini bisa diwujudkan? Makna etos kerja itu adalah bagaimana kita bekerja itu bukan melulu soal gaji dan penghasilan. Etos kerja itu bermakna bahwa bekerja itu ada harga diri, martabat, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan saya pikir ASN di data BKN Pak 3.000 di tes gitu ya, itu kebanyakan halnya kompetensinya buruk. Yang keladi konklusi holistik simpulannya adalah mereka kurang motivasi. Dan motivasinya mungkin bagian Pak Kadis nanti. Iya. Penghargaan, diumrohkankah gitu. Tadi tukin naik gitu. Betul. Atau dikasih bonus dan sebagainya. Itu kira-kira. Wah, baik. Kalau Bu Uncop sendiri, pandangan terhadap peningkatan etos kerja tadi, atau mungkin ada langkah-langkah khusus nih, terutama kan di DPRD juga banyak sekali ASN yang bertugas ya Bu ya, gitu. Secara pribadi sendiri Ibu gimana sih melakukan treatment supaya etos kerjanya tetap baik selama Ramadan ini? Ya, saya kira di dalam bulan Ramadan ini gimana ya, masalah etos kerja ini ya itu memang kita sudah atur, tapi memang juga harus terus dimotivasi, harus terus disemangati. Bagaimana teman-teman ASN ini merobohkan pemikiran yang kadang-kadang itu menyudutkan teman-teman ASN. Dianggap bahwa yang tadi itu ada statement ASN itu istilahnya gimana, masuk jam 8 kerja kosong katanya ya, pulang jam 1. Nah, itu harus dirobohkan, karena kalau kita tadi mendengar Pak Kadis menjelaskan begitu mulianya tugas seorang ASN, diatur secara detail dan dimuliakan ininya ya, marwahnya itu sangat tinggi sekali. Nah, itu aja yang sebagai acuan gitu, sebagai acuan. Nah, kalau pelayanan ASN di DPRD ini memang sangat ekstra, Kang. Jadi kalau di bulan Ramadan ini tergantung pada improvisasi ketua komisi atau improvisasi ketua DPRD atau improvisasi ketua fraksi. Kadang-kadang kan ada penerimaan tamu ya, ada kita kan selalu terbuka kan, ada yang hearing, ada yang ini kan, jamnya itu kan kadang tidak seperti jam-jam yang mungkin kalau kita bergelut dengan masyarakat ini jamnya kan banyak ekstranya. Jadi memang teman-teman ASN di DPRD ini harus ekstra juga, karena ya di DPRD itu ya kerjanya kita waktunya itu lost gitu. Betul. Waktunya lost. Jadi mungkin buka bersama di situ, udah buka bersamanya ngobrolnya panjang, mungkin jam 10 baru selesai atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagaimanapun
kalau yang di DPRD bagaimanapun mereka tidak berdasarkan jam ya, tidak normatif gitu, tapi kualitas, bahwa fungsinya kehadiran ASN di DPRD itu adalah melakukan membantu ya, mengoptimalkan pelayanan DPRD untuk masyarakat. Jadi ya konsekuensinya seperti itu. Baik, jadi memang bulan puasa atau nggak puasa pun kinerjanya tetap kualitas yang terutama ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, kita ingin tahu nih harapan-harapan sekaligus closing statement dari, pertama mungkin kita akan dengarkan dari Pak Eko dulu selaku pengamat dari kebijakan publik. Erich Fromm pernah berkata bahwa kebahagiaan manusia itu hanya ada dua. Pertama bekerja dan kedua adalah mencinta. Ramadan adalah bulan produktivitas, Ramadan adalah bulan kinerja, dan Ramadan adalah bulan pahala. Semakin kita produktivitas, semakin kita kerja, semakin banyak pahala. Itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya Pak Nana, silakan. Saya ingin sekaligus mengklarifikasi dan menyampaikan informasi penting. Kalau selama ini image yang masih persepsi publik itu ASN 801 atau ASN PGPS, pinter nggak pinter penghasilan sama, rajin nggak rajin penghasilan sama, tidak disiplin kok sama saja gitu ya. Saya ingin pastikan hari ini dengan semua instrumen yang ada, kerja-kerja ASN itu dari hari ke hari, detik per detik, menit ke menit mungkin, itu dipantau dan diberikan reward dan punishment yang pasti. Jadi kita ingin persepsi ini, publik ini membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan ASN di Pemprov Banten itu menjadi lebih clear, menjadi lebih fair, karena saya juga tidak sependapat dengan survei-survei riset apa yang disebut dengan dimensi, apa yang disebut dengan indeks kepuasan. Karena tidak siapapun lembaga orang per orang tidak akan pernah memberikan kepuasan. Apakah ada yang bisa memberikan kepuasan? Relatif sekali. Jadi indeksnya adalah yang betul itu indeks yang kita sebut dengan engagement. Ada kesetaraan di situ antara yang memberikan jasa termasuk yang dilayani, antara produsen dan konsumen. Maka akan lebih elegan kalau itu kita ukur dengan apa yang disebut dengan riset-riset yang berbasis engagement. Kesetaraan antara yang dilayani dan yang melayani. Aristoteles sebelum Masehi sana 500 sebelum Masehi mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan manusia sebagai insan kamil adalah kebahagiaan intelektual. Artinya apa? ASN yang pembelajar, ASN yang profesional terus mengupdate dirinya menjadi ASN yang melayani publik yang berkualitas tanpa bisa ditawar-tawar. Orang pintar hanya bisa menyelesaikan satu masalah, tapi orang bijak bisa menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nana. Dan terakhir harapan serta closing statement dari Ibu Uncap. Silakan Bu. Ini menarik sekali ya. Ngomongin Erich Fromm, ngomongin Aristoteles. Menarik sekali. Memang ada buku Erich Fromm itu memiliki dan menjadi itu sangat bagus juga. Artinya bagaimana kalau dikaitkan dengan ASN ya, bahwa memiliki menjadi, artinya itu adalah kuantitas dan kualitas. Jadi mengoptimalkan kualitas itu adalah menjadi, memiliki itu adalah kuantitas. Jadi ASN kita jangan berhenti mengejar di kuantitas, tapi harus pada substansinya, kualitas, bagaimana bisa melayani masyarakat secara optimal. Dan tidak ada kinerja yang lebih optimal selain melakukan pelayanan pada masyarakat secara cepat. Jangan sampai birokrasi itu adalah untuk membantu masyarakat, bukan untuk menghalangi bagaimana proses itu jadi semakin panjang. Kira-kira gitu. Ayo ASN kita semakin semangat, semakin meningkat, sehingga Banten akan semakin sejahtera. Terima kasih, berikan apresiasi kepada 3 narasumber kita hari ini. Pemirsa dan juga penonton di studio, demikianlah bincang-bincang menarik kita hari ini yang membahas seputar kinerja ASN di bulan Ramadan. Semoga ini juga bisa menjadi acuan bagi kita selaku masyarakat untuk dapat menilai para ASN dengan objektif. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan acara Forum Dialog hari ini.
Sampai jumpa di forum dialog episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.